Ya, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Cipta Fikri dan Berita News pagi ini. Berita ini datang dari dalam negeri, yaitu sinyal peringatan terhadap perilaku pejabat yang menyatakan pejabat publik tidak amanah. Mari kita simak data dan cuplikan terpaut kasus ini. Dari jajak pendapat Kompas, Senin 1 Agustus 2022, terungkap 46,8% responden masih positif memandang pejabat publik Indonesia lebih kecil daripada yang memandang sebaliknya. Data lain, 65,9% responden memandang pejabat publik belum bisa menjadi teladan masyarakat dan 31,7% sudah menjadi teladan. Sebanyak 68,5% responden menyatakan pejabat publik belum bisa memelihara kepercayaan publik. Data itu mengkhawatirkan jika tanpa penanganan yang benar bisa mengarah pada krisis kepercayaan publik kepada pejabat. Sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang belum sejahtera akibat banyaknya korupsi. Atau pemimpin mestinya memberikan teladan yang baik, tidak melakukan judi secara terang-terangan bisa diketahui oleh yang lain. Dan itu menjadi konsumsi di Papua sekarang ini. Gitu. Jadi ini yang inilah kenapa kepentingan saya, pejabat publik harus dikontrol. Gitu. Kehidupan pribadi pun kalau perlu ya dikontrol, dibuka yang nggak benar dari sisi penyelenggaraan negara dan keuangan negara. Perilaku pejabat publik kita ini memang terasa kurang pas dengan situasi yang dirasakan masyarakat. Sebut saja ada menteri yang ketua umum parpol ikut membagikan minyak goreng sekaligus mempromosikan anaknya. Kasus terakhir adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang terjadi Jumat 8 Juli 2022. Presiden Jokowi 3 kali memerintahkan agar kasus itu dibuka secara transparan agar tak ada keraguan publik pada kasus tersebut. Namun, perkembangan kasus tak signifikan. Brigadir Yosua meninggal, Baradae telah mengaku sebagai pelaku. Berbagai macam tim telah dibentuk, tapi hingga 1 Agustus 2022, polisi belum menemukan siapa tersangka. Perilaku elit politik di Indonesia menjadi anomali. Di Indonesia, yang justru berlaku adalah ketika pengabdian kepada negara bangsa datang, itulah momentum bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, keluarganya, dan partai politiknya. Mumpung berkuasa, mumpung jadi menteri, mumpung jadi wakil ketua KPK, dan mumpung jadi pejabat, kekuasaan digunakan untuk memupuk sumber daya ekonomi dan politik. Indonesia memasuki masa demokrasi, jual beli, dan menempatkan rakyat selaku pemilik kedaulatan sebagai penonton. Perilaku para pembantu presiden ini bisa berdampak kepada Presiden Jokowi. Segitu saja berita breaking news pagi ini. Saya Cipta Fikri, pamit undur diri. Terima kasih.